Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Hastan Jaya. Nah teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, seperti biasa, kita lihat dulu ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Di belakang kita ada 3 unit armada Jetbus 5 SHD single glass. Sasisnya sama semua teman-teman, yaitu Hino RM280 Euro 4. Yang 2 unit di pinggir-pinggir ini milik PO City Trans. Alhamdulillah teman-teman, bertambah lagi berkat kepercayaan teman-teman bersama PO City Trans yang ada konsep berbeda nih dibandingkan dengan rilisan-rilisan sebelumnya. Nah ini kalau kita lihat sekilas, wah teman-teman bisa melihat ya apa ini kira-kira bedanya. Dan akan memakai konfigurasi kursi apa, trayeknya kemana, silakan teman-teman stay tune dan pantengin terus sosial media dari PO City Trans. Kemudian di tengahnya ini ada yang nyempil ya, warna kuning yang khas. Teman-teman pasti tahu ini PO apa? Ya, benar banget teman-teman. PO Sima Perkasa. Wah, PO Sima Perkasa hadir lagi di Karoseri Adi Putro, teman-teman. Dengan Jetbus 5 SHD single glass. Ketagihan nih pasti ya. Dan tentu saja itu berkat dukungan teman-teman. Teman-teman piknik dari Semarang kemanapun tujuannya, silakan percayakan perjalanan teman-teman bersama PO Sima Perkasa. Kemudian di sini ada 2 unit Jetbus 5 yang single glass. Apakah ini MHD atau HDD? Dan ternyata ini adalah HDD teman-teman ya, karena tidak ada bagasi di atas ban belakangnya. Udah itu aja. Teman-teman kalau mau cari perbedaan antara HDD dengan MHD, dari bagian eksterior lihat bagian ban belakangnya ada bagasi atau enggak di atasnya. Kalau ada berarti MHD. Kalau nggak ada berarti HDD. Nah, di sebelahnya baru nih yang MHD, teman-teman. 2 unit armada terbaru milik PO Arta Transport. Ini warnanya keren-keren ya. Ada yang warna hijau, kemudian ada yang warnanya pink nih. Teman-teman lebih suka warna yang mana? Yang hijau atau yang pink? Nah, ini dua-duanya sama, Jetbus 5 MHD, teman-teman. Armada yang akan kita review ada di ujung sini, teman-teman. Nah, ini sudah dinyalakan dan akan segera kita review secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review armada terbaru dari PO Hastan Jaya Trans. Ini dia, Jetbus 5 MD alias medium bus yang terbaru teman-teman. Dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 long wheelbase. Yes, ini yang long teman-teman ya. Jadi panjangnya 10 meter, kemudian tingginya 3,4 meter, dan lebarnya 2,3 meter. Jadi pastikan medium bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Kita lihat di bagian depannya, ini luar biasa ya, serba black pink. Warna dasarnya hitam, kemudian untuk warna sekundernya adalah warna pink. Bahkan di
tulisan Jetbus 5-nya pakai warna pink juga, teman-teman. Buat yang suka warna pink pasti suka banget nih sama armada ini. Nah, ini juga tampil kekinian, ada LED ya, LED running text, kemudian juga ada LED variasi ini teman-teman, strobo gitu ya, cakep banget. Ini kekinian sih asli. Cakep, Hastan Jaya. Kemudian di sini ada stiker kesayangan kita ya, yaitu Tafwat Dinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus buatan karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding seperti ini. Nah, ini begitu kita buka pintu depannya ya, teman-teman ya, aura kemewahannya ini langsung terpancar. Teman-teman bisa lihat untuk ABS-nya ini dipilih yang warna krem karena ada dua pilihan warna ya, ada yang krem dan ada yang abu-abu di bagian interior. Dashboard-nya, teman-teman lihat deh, detail dashboard-nya. Ini ada lapisan kulit ya. Kemudian ada jahitan-jahitan warna putih, kemudian ada wood panel juga teman-teman yang finishingnya glossy. Aura kemewahannya jos banget nih teman-teman. Dan tak lupa di sini tangganya juga full LED. Jadi aman ya untuk kita keluar masuk, terlihat dengan jelas gitu di setiap anak tangganya atau di setiap footstep-nya teman-teman. Seperti ini. Oke ya. Cakep. Langsung kita tutup pintu depannya, kemudian kita lihat di bagian sini, wah, selendangnya diberi warna pink teman-teman. Kemudian untuk nama PO-nya ini, wow, keren, hologram gini ya, Hastan Jaya Trans. Untuk bagasi, nah ini ada banyak ya ruang bagasi, tapi yang di paling depan ya, ini digunakan untuk aki seperti ini. Jadi kita nggak perlu buka-buka area yang ada di sini. Ini khusus kru saja teman-teman ya. Silakan bagasi atau barang-barang kita ditaruh di sini. Nah, ini ada 3 ruang teman-teman ya. Wow, ada partisi, kemudian ada spare part dari sasisnya ya, dari Daimler alias DCVI, Daimler Commercial Vehicle Indonesia. Ini lampu ya, yang bawaan sasis teman-teman, karena tentu saja lampu bawaan sasis dicopot, kemudian dipakein lampu Jetbus 5 series. Oke, bagasinya luas. Kalau teman-teman mau bawa koper gitu ya, satu orang penumpang bawa satu koper, bisa dimasukkan semua ke sini. Kalaupun nggak cukup, ada bagasi tambahan di bagian belakang. Saya suka bagasi yang di tengah ini diberi warna pink ya di bagian rangkanya, jadi cakep banget teman-teman. Kemudian di sini terpampang nyata logo Mercedes-Benz, lambang kenyamanan dan keamanan perjalanan teman-teman. Pintu belakangnya bisa dibuka seperti ini. Ini model swing teman-teman sampai ke ujung atas kaca. Jadi benar-benar clearance-nya tuh tinggi sekali ya. Kemudian di sini, nah ini kita bisa buka juga seperti ini teman-teman. Ada bagasi tambahan. Nah ini biasanya digunakan untuk perkakas kru yang bertugas. Jadi kita sebagai penumpang nggak perlu buka-buka area yang ada di sini. Kita tutup lagi seperti ini. Kemudian untuk bagian belakang di sini, nah ini bisa kita buka teman-teman ya. Ini bagasi full sampai belakang teman-teman. Kalau yang di baling belakang ini lost ya bagasinya, teman-teman bisa lihat. Wah, luas banget nih. Kita tutup dulu karena saya mau ngasih lihat kamera parkir. Ada di sini kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Kemudian ada sensor parkir, ada diffuser dan ada pelindung bumper, teman-teman. Di bagian kanan di sini ada pintu darurat. Ini wajib ada. Kemudian di bawah dari pintu darurat di sini ada bagasi lagi. Wah, keren ya. Kita bisa tutup dengan sangat mudah. Kemudian untuk di sini, nah ini bagasinya hanya ada 2 ruang ya kalau di bagian kanan. Yang satunya ini untuk tangki bahan bakar teman-teman, seperti ini. Nah yang satu lagi yang terakhir di sini, ini adalah
tangki AdBlue. Pasti kita semua sudah tahu ya teman-teman, apa sih AdBlue? AdBlue adalah cairan yang terdiri dari urea dan air purifikasi yang mampu meningkatkan standar emisinya. Nah, kalau yang di generasi sebelumnya ini Euro 3, sekarang sudah Euro 4 berkat adanya AdBlue. Jadi cara kerjanya AdBlue, si ureanya ini akan mengurai satu zat berbahaya yaitu NOx menjadi nitrogen dan air, teman-teman. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4. Oke, seperti ini kita sudah puas mereview secara lengkap bagian eksteriornya. Cakep banget, Blackpink teman-teman. Seperti apa interiornya? Let's go, kita masuk ke dalam bisnya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Hastan Jaya. Seperti inilah interior medium bus kekinian teman-teman ya. Fasilitasnya lengkap, mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas dan ada pintu darurat di bagian kanan paling belakang. Fasilitas hiburannya tentu sudah lengkap banget teman-teman, mulai dari TV yang ada di belakang saya. Ini TV dengan ukuran yang paling besar ya, di medium bus seperti ini. Bisa kita buka dengan mudah. Nah, ini ukurannya 32 inci teman-teman, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Nah, kalau TV-nya lagi nggak dipakai, contohnya saat di malam hari atau mungkin saat mau pada turun dari bus ya, silakan ditutup lagi seperti ini. Nah, ini nutupnya harus sampai rapat ya, seperti ini. Nah, ini kalau nggak rapat, nanti akan berpotensi untuk menghadirkan bunyi-bunyi yang kurang enak didengar, teman-teman ya. Untuk konfigurasi kursi di dalam medium bus dengan sasis yang long ini konfigurasinya 2-2. Dengan total jumlah kursi existing yang sedang terpasang ya, ini ada 39 kursi. Nah, nanti teman-teman bisa custom nih sesuai dengan permintaan. Apakah kursinya mau dikurangin supaya lebih longgar? Nah, itu bisa teman-teman. Dan kita bisa lihat kabinnya ini leluasa banget ya. Ke arah atas tuh lega, kemudian ke samping juga lega teman-teman. Inilah hal yang pasti bisa kita rasakan ya di era Jetbus 5 series. Kalau di era Jetbus 3 mungkin masih agak maju gini ya bagasi kabinnya teman-teman ya. Untuk overhead compartment atau bagasi kabin ini di-upgrade teman-teman. Karena standarnya dari karoseri Adiputro adalah tidak memakai penutup. Kemudian PO Hastan Jaya ini mengupgrade ya, jadi diberikan penutup dengan warna yang sama dengan warna ABS-nya, yaitu warna krem. Wah, ini sih seperti ada di dalam pesawat ya teman-teman, semewah ini interiornya. Ini kita bisa buka dengan sangat mudah seperti ini. Silakan masukkan barang-barang sini ya, biasanya mungkin tas atau mungkin oleh-oleh ya, makanan, minuman, silakan dimasukkan. Kemudian di sampingnya atau di seberangnya ya teman-teman ya, kita bisa lihat di sini ada receiver mikrofon wireless. Jadi untuk mikrofonnya adalah wireless teman-teman, alias tanpa kabel. Nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserakan di gang ya, no, nggak ada cerita. Silakan gunakan mikrofon wireless yang ada di sini receivernya. Kita tutup lagi teman-teman seperti ini. Kita maju perlahan-lahan. Di sini kita lihat ada lampu disco, kemudian ada LED RGB yang desainnya ngalir. Inilah spek mewah ketemu dengan kekinian ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Ada fasilitas apa di bagian belakang? Let's go, kita ke belakang. Nah teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita bisa langsung lihat ya, di sebelah kanan saya ada pintu darurat sebagai satu fasilitas yang wajib ada. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk bagasi kabin atau overhead compartment ini sudah terletak sampai ke ujung belakang. Dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa naruh barang-barang di sini. Bisa dibuka dengan mudah seperti ini. Silakan masukkan tas ataupun barang-barang lain yang ukurannya cukup kecil seperti kardus ya ke sini, dan ditutupnya juga dengan mudah seperti ini. Sama di seberangnya juga bisa dengan mudah dibuka
Kemudian kita tutup lagi pakai satu tangan pun ready, teman-teman. Di bagian paling belakang di sini ada 5 kursi yang dijadikan satu baris. Ukurannya relatif sama ya dibandingkan baris depannya, cuma untuk yang 3 ini sedikit lebih kecil. Saran saya pilih yang di sini, teman-teman. Wah, ini legroomnya longgar banget nih. Kita nih bisa selonjoran full ya kalau misalnya ada leg restnya seperti ini. Jadi benar-benar recommended duduk di sini, teman-teman. Ke arah atas lega banget ya, nggak perlu khawatir kejedot. Kemudian ada louver AC di bagian pinggir kanan, pinggir kiri, di tengah juga ada seperti ini. Jadi walaupun kita ada di belakang nih ya teman-teman ya, jauh dengan AC-nya yang ada di tengah, tapi tetap adem, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Yuk kita coba pindah ke depan, teman-teman. Ini dia kursi favorit saya, teman-teman. Kursi di baris paling depan, di baris kanan, teman-teman. Kita bisa lihat di sini pandangan kita tuh benar-benar leluasa ya. Ke arah samping lega, ke arah depan tentunya juga lega, teman-teman. Dan senyaman ini interiornya, bahkan ini bos mudanya kayaknya asik banget ya main-main di dalam interior nih, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Chainblast 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Nanti bisa membahayakan perjalanan kita. Di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca seperti ini. Oke, ada 2 sisi ya lampu bacanya, teman-teman, jadi bisa merata gitu intensitas cahayanya. Kemudian juga ada louver AC yang bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya juga bisa ya. Silakan putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini dengan sangat mudah. Oke, gampang. Kemudian kita lihat di sini, ini ada ambient lights juga ya teman-teman. Ambient lights ini digunakan biasanya sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin deh, kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget, suspensinya empuk dari Mercedes-Benz. Kemudian kursinya yang ergonomis dari Aldila, teman-teman. Nah, di kursinya ini ada armrest, ini bisa kita putar seperti ini. Kemudian ada seat belt di setiap kursi, silakan teman-teman pakai supaya perjalanannya jadi lebih aman. Dan seat beltnya ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Bisa kita renggangkan juga seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal klik aja. Jangan lupa bahwa di semua kursi ada fitur reclining seat. Jadi bisa direbahkan ke belakang, teman-teman. Caranya, kalau teman-teman duduknya di pinggir gang ya, di sini, silakan gunakan tombol yang warna merah seperti ini. Tekan tombolnya ke bawah, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini kebetulan ya di belakang saya itu ada kursi cadangan, teman-teman, untuk dibawa ke garasi. Jadi saya belum bisa nyenderin ke belakang ya. Dan teman-teman mungkin sudah hafal seperti apa sih kemiringan maksimal yang ditawarkan oleh Aldila. Ini benar-benar rebah ke belakang gitu ya, jadi nyaman nih, bisa tidur sepanjang jalan. Lah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding yang ujungnya warna oranye atau merah itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman tarik ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gampang ya teman-teman. Ini dia, kita sudah mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Luar biasa nih teman-teman. Kemanapun tujuannya silakan pilih PO Hastan Jaya ya teman-teman. Dan videonya kita selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih untuk PO Hastan Jaya. Semoga senantiasa terdepan bersama dengan karoseri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman.